Selamat siang pendengar Kardopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk siang hari ini Waalaikumsalam. kita bisa bertemu kembali tentunya di special talk show Duduk Bareng Parlemen. Kali ini kita langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, ya alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya, di mana kita menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau udah puasa identik sebentar lagi bakal lebaran. Kalau udah mau lebaran nih sibuk semua nih. Belanja sana, belanja sini. Otomatis biasanya harga-harga pada naik nih, terutama bahan pokok ya pendengar Kardopa ya. Lonjakan harga bahan pokok terutama itu ketersediaan di pasaran gimana? Misalnya soal beras, daging, cabai, gula dan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu kita berada di sini nih, Lembaga DPRD Sumatera Utara, pimpinan dan anggotanya sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai tindakan ya ke sidak mungkin ya, sidak ke pasar-pasar ya, supaya tentang harga ini tidak mengalami lonjakan yang terlalu signifikan ya. Tentunya membuat masyarakat Sumatera Utara agar tetap nyaman dalam merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya tentunya tidak terganggu dengan adanya lonjakan-lonjakan harga-harga terutama bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan, di samping tentunya masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dan masalah ketersediaan BBM yang mungkin kalian sudah pada tahu belakangan hari ini sibuk ya tentang antrian BBM di setiap SPBU. Nah, spesial talk show Duduk Bareng Parlemen kali ini kita akan mengangkat dan berbicara tentang bagaimana DPRD Sumatera Utara memantau dan mengawal harga-harga kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tentunya kita sudah bersama narasumber yang kompeten. Ada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara yang sudah bersama dengan kami. Tentunya ada Bapak Dr. Sutarto MSI. Dan beliau juga dari fraksi PDI Perjuangan. Selain itu ada produser kita juga, ada Pak Peter Manopo ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Mbak Desi, terima kasih ya. Udah lama nggak ketemu. Iya, akhirnya kita ketemu lagi. Ketemu Bang Peter ketemu ya. bulan Ramadan juga. Bang Peter di sini, kemudian Bung David di studio ya. Bung David di studio. Oke. Masa bulan puasa ya, saya atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan DPRD Sumut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya insya Allah kepada pendengar Kardopa, nanti puasa kita sampai di akhir. Kita sama-sama nanti merayakan Idul Fitri. Nah persoalannya Mbak Desi tadi sebelum ke sana, kita dihadapkan dengan beberapa persoalan yang harus kita diskusikan. Ya. Menuju ke sana harus kita diskusikan. Harga bahan pokok. Wah, ini ibu-ibu nih penting nih Pak. Mana mau buat kue lebaran, gula mahal, tepung mahal. Jadi lebaran gak usah pakai kue lebaran. Nah gimana Pak, Bapak sendiri menyikapi tentang bulan Ramadan tahun ini nih Pak? Ya alhamdulillah selama bulan Ramadan ini sejak hari pertama ya, saya kebetulan mendapat penugasan juga dari partai kan untuk safari Ramadan ya dari beberapa kabupaten sekaligus kegiatan kepartean dan sekaligus itu juga menjalankan fungsi DPRD Sumut. Nah alhamdulillah kalau kita jalan ya sekarang ini, ya memang beberapa ruas jalan yang kita lalui kadang macet, ya macet. Kemudian apalagi kalau udah sore pada pukul 4 ya sampai pukul 6. Rame jual takjil. Rame. Nah ini artinya apa? Ada satu hal yang harus kita catat bahwa begitu gembira ya, begitu bahagia juga ya harapan kita umat Islam dalam merayakan, menyambut bulan puasa dan menjalankan bulan puasa itu. Ya, keluar rumah beli takjil ya. Kemudian ya ada juga yang jalan-jalan, tapi memang ada kemacetan. Nah, tapi ada beberapa hal juga macet itu setelah kita lewat, nah ternyata memang macet di beberapa tempat juga di jalan raya. Misalnya kemarin daerah Singamangaraja, di beberapa SPBU memang ada kemacetan. Nah itu suasana bulan Ramadan. Nah di samping itu kami kan kadang juga bukanya itu kan jarang di rumah. Sering di beberapa tempat. Nah ini juga rame. Nah artinya apa? Umat Islam menjalankan itu dengan
penuh penuh komitmen, Antusias juga penuh ya Pak. antusias dalam rangka menjalankan bulan Ramadan itu. Jadi tempat-tempat buka puasa, kedai-kedai itu juga ya cukup signifikan untuk itu. Oke. Sepertinya Mm-mm. tahun ini kelihatan Mm. rame ya Pak, Ya, Ramadan tahun ini dibandingkan tahun rame, kemarin ya. betul Heeh. gitu loh. Oke. Heeh. Terus soal sedikit mungkin singgung ya Pak ya. Iya. Beberapa hari ini Iya. antrian panik buying nih masyarakat tentang antrian BBM. Begitu keluar statement stok kita cuma 20 Iya. sampai 25 hari gitu. Ya memang begini Bang Peter sama Mbak Desi ya. Peristiwa yang terjadi di Iran ya, dengan sekaligus penutupan Hormuz, kan memang memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kebutuhan energi kan, terutama BBM. Nah, karena memang BBM dunia sumbernya kan dari daerah Timur Tengah kan, itu Timur kondisinya. Tengah. Nah, tentu ini akan memberikan dampak ke Indonesia. Nah, kemarin kita baca di statement di media ya, Jepang 258 hari 54. ketersediaan. Nah, kemudian Indonesia juga tentu harus menjaga itu, bagaimana ketersediaan BBM itu jangan sampai mengganggu mobilitas, mengganggu pekerjaan, mengganggu investasi yang ada di Indonesia. Nah, hanya memang, itu kemarin ada Pak Bahlil ya, ketika beliau memberikan statement Indonesia prinsipnya aman 20 hari. Nah, ini yang mungkin sehingga masyarakat dalam tanda kutip ini akhirnya berbondong-bondong memenuhi SPBU. Jalan stasiun. Okay. Nah, sampai ke SPBU. Jadi kita sampai ada yang kita juga ngelewati berkilo-kilo. Wah, ini. Nah, saya kira ini setelah itu ada lagi statement 20 hari ini kan akhirnya juga di review kembali ya, Nah, saya juga melakukan statement kemarin di media agar juga jangan sampai masyarakat itu terjadi panik buying. Hanya memang masyarakat juga jangan juga diberi informasi-informasi yang belum valid, itu yang harus kita jaga bersama kan itu. Udah ya tahu kan? Masyarakatnya panikan. Iya, di satu sisi kan masa kita panikan. Ketika ada pejabat atau pejabat publik yang berkompeten menyampaikan statement itu, ya tentu ini kan berikan pengaruh. Nah, kan itu. Ya gitu Bang Peter kan. Tapi sekarang udah normal. Ya Sebagian Cuma masalah Nah, yang sekarang dilihat adalah solar. Ya, nah saya kemarin hari Minggu Bang, Safari itu Minggu saya berangkat ke acara di Asahan, ya. Kemudian hari Senin saya balik dari Tanjung Balai. Memang masih ada antrian truk dan bus, terutama tadi solar. Ya, solar. Masih ada beberapa SPBU yang memang ngantri, walaupun itu masih agak lumayan panjang, tapi cukup teratur. Ya. Walaupun kita agak sedikit terganggu juga sedikit, tapi ruas jalan sebelahnya masih bisa kita lalui. Nah, itu. Memang masih itu persoalan di solar. Hanya kemarin untuk Dex sama Pertamax ya kita ngisi itu ya masih aman. Hanya pada saat masuk kita ke SPBU terganggu. Iya, kehalang truk-truk Nah, Pak, benar. itu yang terjadi. Jadinya macet di Ya, SPBU. Ke jalan jadinya macet juga gitu ya. Terlepas dari masalah BBM Pak. Ya. Nah, sekarang harga bahan pokok. Ya, betul. Ada melakukan sidak-sidak ke pasar nggak nih Pak? Nah, Pasar-pasar tradisional. Kalau namanya mau Lebaran biasanya yang gelisah, galau itu perempuan. Mak-mak. Mak-mak. Nah, tapi sebenarnya yang lebih galau bukan mak-mak lagi. Siapa ini? Bapak-bapak lebih galau. Kenapa? Bingung mau kasih berapa? Ya, jadi sebenarnya Bang Peter, kegalauan ini tidak boleh jadi milik mak-mak. Hanya bapak kita galaunya diam. Mak-mak agak sedikit ya kan? Enggak diam. Mahal sana mahal. Nah, harga cabai atau harga yang paling utama kan kebutuhan pokok ini kan itu. Ada harga beras harus terkendali, ya kan? Kemudian gula, cabai merah, cabai putih, telur, daging ya. Ini juga harus ada daging sapi, daging ayam ya. Kemudian minyak. Nah, ini kan harus kita jaga. Paling tidak fluktuasi harga. Iya. Nah, ini gimana jaganya? Tentu kan harus betul-betul pasok itu. Ya stok dari komoditi ini harus memang mencukupin. Betul. Nah, kalau kita dengar kemarin ya beberapa hari lalu mak-mak sudah mulai teriak kecil. Harga ayam masih mahal tuh Harga Pak. ayam itu masih pada posisi cukup tinggi. Nah, kemudian harga gula kemarin tuh gula
bukan yang bukan yang premium. Mm-mm. Itu semua kemarin kita beli ya hampir 19.000, 18.000. Memang variasinya kan dia headnya kan itu tadi, head lapangan ini ya, bukan lagi head pemerintah ini kan. Terjadi di antara kedai yang satu dengan kedai yang lain pasti agak agak Ada berbeda. beda ya. Pasar yang satu dengan pasar yang lain kalau kita cek nanti pasar Petisa, Mm-mm. pasar Pringgan, pasar Setiabudi, kemudian Ses Kambing. Ini beda. Rate-nya agak beda walaupun tidak rate-nya besar. beda deh, Pak. Beda, tidak besar, tapi ada yang 50, ada yang 100. Oh. Nah, kecuali nanti ada pasar yang di kota. Itu nanti yang di Jalan Perdana, ada pasar. Itu tinggi hanya emang Biasanya agak mahal tuh, Pak. agak mahal di situ karena memang konsumennya beda. Iya. Beda. Ya kan? Konsumennya Saya nggak tahu Mbak high Desi class. di mana belajarnya apa pas Pak, belanja belanjanya. Kupang Limun aja, Pak. Nah, ya beda lagi nanti di Kampung Lalang kan itu. Nah ini saya juga termasuk yang kadang-kadang belusukan juga ke beberapa pasar itu ya. Tapi sepanjang hari ini ya memang masih berada pada posisi terkendali walaupun Masih, kenaikan itu kan masih ya. Nah kita berharap yang kita khawatirkan H-5 nanti nih. ya biasanya itu, Pak. H-7, H-5 ini yang harus kita jaga benar kan itu. Iya, biasanya itu langsung Ya. melonjak harga daging sapi, Ya. daging ayam tuh, Pak ya. Nah. Sekarang pasaran sekitar 145, 150 lah, Pak. Nah, iya, makanya kan saya juga ini dapat kemarin data dari Pemprov Su ya, BPS ini ya, Mm-mm. berapa kebutuhan komoditi kita ya, terutama ya beras ya. Ini kan kalau berdasarkan data ini kan kebutuhan masyarakat kita kan 1,7 ton Beras per tahun. per tahun. Ya, per tahun ya. Itu dalam Sumatera Utara. Nah, sementara berdasarkan data dari BPS ya dan juga dari Pemprov ini sekarang ini 2,2 juta. Artinya kan ada surplus kurang lebih 500. Ya. Nah, ini kan juga tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Kadang-kadang kan ketika ada surplus, nah persoalannya distribusinya kadang kan ada satu wilayah yang memang itu Ya. kekurangan, ada satu wilayah yang itu kelebihan. Kelebihan. Nah, saya kira Pemprov juga harus menjaga rantai pasok ini ke setiap wilayah. Mm-mm. Ini yang harus kita walaupun Biar kita merata gitu ya, Pak, ya. walaupun memang sekarang ini sesuai dengan data itu kan aman misalnya. Ya aman dalam arti Berarti stok ada beras surplus. kita aman. Nah, tapi kan kita harus terus menjaga jangan sampai kenaikan itu nanti tidak terjangkau oleh masyarakat. Apalagi masyarakat dihadapkan dengan kondisi yang efisiensi. Ini kan juga harus kita lihat ya, keekonomian dari kemampuan daya beli masyarakat dalam konteks untuk menjelang lebaran ini. Nah, itu untuk stok beras ya. Nah, stok beras. Nah, kemudian ada lagi cabai merah. Nah, ini cabai merah ini kan juga menjadi barang komoditi penting ya. Penting sih, Pak. Terutama yang bagi Bang Peter, Mbak Desi dan teman-teman yang suka makan pedas level 3 atau level 4. Nah, ini kan ya kan. Apalagi orang Sumatera Utara. Nah, kalau Sumatera nggak Utara pedes ini kalau nggak enak, pedes Pak. rasanya nggak enak kan itu, Bang. Nggak kayak makan gitu. Nah, ini yang harus kita jaga rantai pasoknya. Oh, oke. Ya. Kita harus betul-betul Pemprov atau baik Pemprov maupun APH mengamankan ini. Misalnya rantai pasok kita selama ini dari mana kita? Biasanya Brastagi ya kan, Karo, kemudian dari Serge, kemudian dari Asahan, Simalungun ini kan dari Serdang juga termasuk pertanian cabainya cukup bagus. Nah, tinggal ketika kita dihadapkan dengan iklim ekstrim ini, yang kalau panas betul, Ya, kalau hujan betul, nah ini kan pasti mengganggu produk itu. Betul. Ya nanti jangan sampai juga ya busuk. Nah tentu walaupun dalam hitungan di atas kertas itu terpenuhi misalnya stoknya itu, tapi harus jaga rantai pasoknya ini. Ya. Nah rantai pasok ini, belum lagi nanti rantai pasok di moda transportnya. Nah ini Bang Peter yang harus dijaga lagi adalah lalu lintas rantai pasok itu. Ya. Jangan sampai juga terganggu. Ini gara-gara Gitu. itu bisa naik lagi harga ya, Ya, Bang? kalau itu terganggu kan ketika satu pasar ya toh butuh sekian ton. Nah, tiba-tiba ada terkendala masuknya rantai pasok terganggu. Rantai pasoknya. Maka nanti peran dari Bulog saya kira ini sangat signifikan, sangat penting dalam rangka untuk bisa menjaga stabilitas harga komoditi itu. Ya, cabai merah, telur. Nah, telur ini juga harus dijaga betul. Nah, apalagi ya kemarin
sebelum bulan puasa kan produk-produk ini ke MBG ya kan. Ya, benar. Kan MBG. Nah, sebagian kan sudah mulai berkurang. Tentu saja ini akan bisa rantai pasoknya mungkin ke sana. Nah, sekarang bisa aja dialihkan ke Ini. pasar. Ke pasar. Nah, ini kan persoalan apa Mas? Menggeser pasar kan itu, Oke, kebutuhan oke. di tingkat pasar. Karena itu harus dilakukan oleh Berarti oleh ada perusahaan. sidak pasar yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara sendiri ya Pak Pit ya. Nah ini kita balik ke DPRD nih Pak. Bagaimana DPRD Sumut memantau dan mengawal harga-harga bahan pokok ini ke depan? Ya, pertama begini, DPR ini kan menjalankan 3 fungsi itu. Ya. Fungsi budgeting ya, fungsi Controlling ya, dan fungsi dari legislasi. legislasi. Nah, sekarang ini yang paling urgen kan pengawasan itu. Pengawasan, Nah, betul. ketika kita budgeting kemarin kan kita sudah merancang semua itu, baik menyangkut pembangunan infrastruktur maupun menyangkut pembangunan di sektor-sektor pertanian. Ya, bagaimana kesiapan kita selama setahun, 2 tahun dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan kita juga harus optimal ya, melakukan fungsi yang ketiga yaitu mengawasi. Nah, fungsi pengawasan ini kan bisa dilakukan 2 hal ya. Pertama, memang kita harus menyuarakan ini ya. Kemudian bisa kita harus melihat fakta-fakta di lapangan. Di lapangan. Ya. Maka kita selalu menyampaikan saya juga kemarin menyampaikan di media ya, bahwa posisi Bulog ya, kemudian posisi Pemprov ini harus ada koordinasi lintas sektoral. Gitu juga koordinasi dengan Pertamina karena ketersediaan ketersediaan BBM. Nah, kemudian koordinasi terkait dengan transportasi, moda transportasi. Nah, apalagi kita pasca bencana, ini kan baru beberapa ruas jalan yang terganggu. Nah, ini yang selalu kita ingatkan ya kepada Pemprov sebagai melaksanakan fungsi controlling itu. Nah, terkait fungsi regulasi, tentu ini kan melalui gubernur kan tentu sudah ada regulasi-regulasi melalui pergub dan sebagainya, itu kan menjadi eksekusi dari semua itu kan tentu di pemerintahan. Nah, oleh karena itu DPRD Sumut ya mau tidak mau harus memang itu yang harus kita fungsi itu yang harus kita lakukan. Kita harus optimal menjalankan pengawasan itu. Maka bisa lakukan sidak pasar. Nah, paling tidak kan kita bisa mengingatkan jangan sampai terjadi lonjakan harga yang terlalu memberatkan tinggi, warga masyarakat. Betul. Nah, caranya gimana ini? Tadi itu saya sampaikan harus ketersediaan. Pertama, stok ini harus cukup. Distribusinya juga harus merata. Ya, rantai pasoknya harus kita jaga. Nah, sementara kita juga lakukan imbauan kepada APH agar juga melakukan sidak-sidak dan melakukan penindakan kalau terjadi proses manipulasi penimbunan. Penimbunan, betul Pak. Ini yang harus kita jaga. Saya kira jangan sampai ada perusahaan-perusahaan ya berusaha untuk mengambil keuntungan pada saat-saat seperti ini. Bahwa pengusaha untuk mencari untung, iya. Ya wajar. Itu kan wajar. Ya wajar. Tapi juga ya jangan keterlaluan sampai nimbun gitu loh. Nah, ini saya kira yang punya kewenangan di sini kita minta APH melakukan ini. Nah, oleh karena itu harus ada kolaborasi, harus ada koordinasi antara instansi. Begitu juga kita DPRD Sumut itu memberikan support dan dukungan ya, dan kemudian juga kita akan mengawasi jangan sampai produk komoditi itu tadi masyarakat jadi terganggu. Betul. Dalam rangka untuk ke Idul Fitri ini. Ya, selama ini Pak Tarto sudah adakah masuk keluhan-keluhan dari masyarakat ke DPR? Ya. Ada. Jadi gini, Bang. Ini DPRD Sumut ya, tanggal 4 ya tanggal 5 sampai tanggal 14 itu kan melakukan reses. Oke. Ya, reses. Nah, di reses itu tentu menerima masukan, menerima aspirasi, menerima harapan. Ya. Apa aspirasi dan harapan-harapan itu? Ya memang pertama yang selalu menjadi persoalan di bawah, pertama itu ini menyangkut kesehatan BPJS. Ini yang pertama kemarin muncul selalu ini. Bagaimana data BPJS yang harus akurat. Kemudian kami tiba-tiba masuk rumah sakit nanti ada tidak aktif. Kemudian ada peserta BPJS yang mandiri dia nunggak. Ini kan konteks kesehatan. Nah,
kemudian harapannya apa? Ya selalu menyatakan, ya maunya Pak nanti kalau ketika bulan puasa Lebaran ini janganlah terlalu tinggi Naik naik harga. harga. Nah ini kan yang didengar, yang memasukkan aspirasi ke setiap anggota DPR yang melakukan reses. Reses. Nah maka ini kemarin udah kita paripurnakan dari hasil reses-reses itu. Maka yang itu kan kebutuhan jangka pendek ya. Ya. Saya tidak bicara kebutuhan jangka panjang. Jangka panjang biasa selalu bicara tentang infrastruktur, jangan sampai banjir. Nah, yang menarik lagi kemarin adalah masukannya tentang jangan sampai nanti ada padam listrik. Ini juga menjadi catatan. Iya. Nah, catatan penting. Jadi reses itu memang kemarin teman-teman dari semua daerah pemilihan itu menyampaikan laporannya, kemudian di dalam paripurna dibacakan itu kan beberapa poin-poin penting yang merupakan hasil reses. Itulah aspirasi-aspirasi itu. Nah, tapi memang jelang bulan puasa harapan masyarakat itu komoditi jangan naik tinggi. Ya, benar. Ya kan, kalau bisa jangan naik lah, kalau bisa malah kadang ada nyeletuk ibu-ibu. Maunya kalau bisa turun gitu. Walaupun dalam pemikiran kita bisa enggak nanti turun ya. Harapan kita yang bisa. Tapi kan saya juga enggak, kadang kan macam kayak tradisi Mbak Desi kan. Ya, memang seolah gitu. mau lebaran naik. Momennya setiap hari-hari besar. Kecenderungan itu. Ya memang kita juga ya hukum ekonomi kan satu sih kan semakin banyak permintaan, ya pasti kan kalau sepanjang barang ada mungkin bisa terkontrol. Tapi ketika permintaan banyak, kemudian barang pas-pasan atau cukup atau kurang, nah itu yang bakal naik. Yang bakal naik. Nah saya kira ini yang harus kita awasi. Dan saya yakin gini Bang, tidak hanya DPR sebenarnya yang awasi. Teman-teman media juga harus ikut. Harus ikut. Karena apa? Ya ini saya kira media kan juga menjadi lembaga kontrol yang sosial yang efektif ya terkait dengan kebutuhan dari masyarakat kan itu. Iya, kita harap jangan ada penimbunan gitu ya, Pak. Itu yang saya kira itu yang bikin rusak pasar. Iya. Oke. Nanti kita kembali lagi Pak Peter sama Pak Sutarto. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan tetap aja stay tune di Special Talk Show Duduk Bareng Parlemen kita untuk hari ini. Jangan lupa juga Anda bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga di live streaming di www.kardopafm.co.id dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Lanjut lagi spesial talk show Duduk Bareng Parlemen kita untuk siang hari ini. Masih live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara. Tentunya dari ruang wakil ketua DPRD. Oke. Masih bersama Pak Peter dan Pak Sutarto nih. Kita lanjut lagi Pak nih. Yuk. Ini kan kalau ngomongin tentang menjelang Lebaran tadi sempat singgung tentang infrastruktur ya Pak ya. Yuk. Kalau infrastrukturnya rusak, harga-harga bisa masuk juga jadi naik melonjak karena susah gitu ya jalannya. Nah ini gimana nih Pak Peter? Ya kalau kita melihat infrastruktur Sumatera Utara, jalan-jalan terutama, ada gangguan nggak Pak Tarto? Ya. Bang Peter ya, ini kebetulan saya juga udah hampir ini hari keberapa nih 21 ya puasa ya 21 atau 20? Ya 20 kurang ya kita udah karena nggak ngitung lagi puasa kita ini nggak ngitung lagi Pak. Nggak ngitung karena pokoknya terus 10 hari lagi nih. Kita sambil safari itu kan tentu melewati jalan-jalan walaupun memang selama ini kita jalan dari tol ya. Kalau jalan tol di sana kita ke Siantar biasa keluar kan dari Sinasa ke tol. Kemarin kita dari sini masuk ke Indrapura ya, ke Asahan. Nah sekarang keluar tol Asahan itu lagi ada jalannya kan jelek gitu. Mau masuk kota, mau masuk ke Kisaran itu dari keluar tol itu jalannya kan memang cukup parah. Hanya kemarin itu sudah ada perbaikan karena ada pengorekan kanan kiri. Sekarang sedang dilakukan penimbunan. Nah kemudian ada beberapa ruas jalan yang di kota ya memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki karena memang ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Nah perhatian kita karena kita DPRD Sumut tentu ke jalan provinsi. Nah kemarin itu cukup ini. Nah itu yang kita jalanin ya. Kalau kemarin saya dapilnya Deli Serdang ya cukup baik di jalan desa-desa ya karena kita
Dapil dari Serdang ini kan jalan desa ke desa nih. Nah, Hmm. problemnya kan ini ketika bencana mengarah dari arah Tapteng, Sibolga, Tapteng, kemudian dari sini kita mengarah ke Tabaksel. Nah, kan masih ada beberapa yang kemarin juga ada longsor. Ya, betul. Nah, tentu ini dalam rangka bulan puasa ini juga harus betul-betul kita memberi kenyamanan kepada saudara-saudara kita yang akan pulang mudik ke Lebaran, terutama ke daerah Tabaksel ya, kemudian ke Sibolga, nah, kemudian dari Labuan Batu Selatan itu menuju ke Kota Pinang atau apa ya, terus itu kan juga harus ada perhatian. Nah, ini saya kira ini. Nah, kemudian ya memang ada beberapa ruas jalan Bang yang harus kita terutama kaitan dengan keamanan. Keamanan. Ini kan ada beberapa ruas jalan yang lampu jalan itu harus mendapat perhatian. Iya. Ini kemarin kita ngelewati, mana mungkin Bang Peter pernah ke KNO ya. Karena ada beberapa Kuala Namu, wilayah bandara, itu, nah, itu bandara itu kan ada juga yang agak gelap. Nah, tentu ini juga harus menjadi perhatian semua pihak Oke. ya, Itu memang terutama. sengaja digelapin atau gimana? Kayaknya gelap terus ya, Pak? Ya, Nah, maka itu kan ruas-ruas yang harus kita perhatikan. Apalagi daerah itu kan memang daerah pintu masuk Bandara. kan itu kan. Itu saya kira harus mendapat perhatian. Walaupun Betul. nanti kita kalau belok kiri kita ke Batangkuis, Mm-mm. itu juga perlu mendapat perhatian karena pintu masuknya ke arah Percut dari Batangkuis itu juga ada Oke, iya, lampu-lampu iya. jalan yang harus kita perhatikan. Nah, ini Betul. tentu himbauan kita, harapan kita pihak kabupaten kota yang memang berwenang itu harus kita dorong untuk bisa memasang lampu jalan. Nah, sisi lain kan juga kepada kepolisian ya tentu harus lebih ekstra keras nanti kok terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Nah, ini yang saya kira infrastruktur listrik itu juga harus menjadi Benar. perhatian kita bersama. Di samping ada beberapa ruas jalan. Nah, tinggal kita berharap kemarin Bang, yang pulang mudik banyak nanti ini kan arahnya ke Asahan dalam Labuan Batu, kan Labuan Batu melalui Asahan itu. Nah, belok kita Simpang Kawat ke kanan terus kita nanti ke Tanjung Balai kan. Nah, ketika kita dari Ranto sampai ke pintu masuknya Tabaksel, itu kan ada wilayah yang ada daerah yang memang masih kemarin agak saya lupa namanya itu, agak longsor. Oke. Itu longsor, tapi rawan longsor. Nah, itu yang saya kira harus mendapat perhatian khusus nanti dari pihak PUPR ya, jalan dan jembatan, kemudian nanti dari sisi lain juga lampu-lampu yang harus kita perbaiki. Artinya tidak merata seperti itu, tapi ada beberapa segmen yang harus kita perhatikan. Karena Utama masalah arah. infrastruktur ini Ya. kan cukup rawan ya, Pak ya. Apalagi nanti untuk memperdalam rantai pasok kan, ini rantai Iya, pasok bener. komoditi kan, itu juga harus kita Kalau perhatikan. jalan rusak, pasokan barang Ya. terhalang, otomatis harga bakal melonjak Ya. naik, Pak. Nah, ini yang kita harapkan juga lagi untuk wilayah tadi saya bilang Sibolga, Tapteng, Tapsel, Madinah, Palas Paluta. Nah, ini kan baru terdampak bencana, Bang. Bencana, betul. Nah, tentu saudara-saudara kita sekarang ini kan sedang menjalankan ibadah puasa di sana, sebagian masih di tenda, pengungsian. Nah, sekarang juga sudah ada Huntara itu kemarin ya, rumah yang menjadi bantuan dari pemerintah pusat ya. Hunian tentu sementara ya. Hunian sementara ini kan juga harus kita perhatikan, paling tidak apakah bisa mempercepat ya ini yang seharusnya siap sekian unit, tentu harus kita lakukan percepatan. Dan kalau nanti seluruh penanggulang bencana pasca bencana itu dibebankan seluruhnya ke sebagian besar ke APBD Sumatera Utara, nah tentu ini kan juga akan membebani. Iya. Nah, oleh karena itu harapan kita ya, kita berharap pusat harus betul-betul mempunyai priority terkait daerah bencana ini, terutama Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Nah, menyikapi pasca bencana nih, gimana DPRD menyikapi nih Pak? Ada sedikit bantuan ke teman-teman kita yang di sana atau gimana? Dari DPRD Sumatera Utara sendiri? Ya, kalau dari sisi DPRD ya kemarin kan juga sudah membawa bantuan bencana ya. Tentu nanti kita akan lihat apakah di menjelang Lebaran ini ya, ini kan penting ya. Benar. Tentu akan menjadi perhatian kita bersama supaya nanti kita bisa membantu. Walaupun saya sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara kemarin juga kita bawa bantuan juga ke Tapteng, Sibolga. Nah, tentu ini kan dari sisi kepartean. Tentu dari sisi ke DPR kan tentu harus kita
kemarin sudah sampai ya, Mm-mm. tentu ini akan kita lakukan lagi sebelum menjelang Lebaran ini kan itu Bang. Ya. Karena pasti Tadi banyak ya Pak. Pak yang Tato terdampak. sempat singgung masalah keamanan. Betul. Mm-mm. Nah, bagaimana menjelang Idul Fitri ini keamanan di Sumatera Utara bagaimana? Ya, secara umum kan masih terkendali ya ini, secara umum kan itu Bang kan. Dan saya melihatnya ada kolaborasi TNI Polri ya, ini cukup cukup koordinasinya cukup bagus ya. Nah, dan juga kita kemarin udah lihat di media sudah ada apel siaga dan sebagainya dalam rangka menjelang Lebaran ya, dan sekaligus penjagaan di bulan puasa. Nah, yang sering kita lihat di media kan kadang pada bulan puasa ini kan remaja-remaja kita pada saat habis sahur. Ya, Ini oke. kan selalu kadang-kadang ada asmara subuh. Istilah trennya asmara subuh. Asmara subuh dulu kan, saya nggak tahu sekarang. Dulu kan beda. Kita asmara subuh jalan kaki Bang kan. Nah, sekarang ini orang asmara subuh pakai sepeda motor. Sepeda motor. Nah, ini juga beberapa Trek-trekan. trek-trekan. Nah, ini kan sudah di beberapa ruas jalan kan sudah terkendali, tidak lagi sama seperti 2 tahun yang lalu. Nah, tentu ini kita harus mendorong dan mengapresiasi pihak keamanan yang harus terus melakukan konsolidasi untuk memberikan kenyamanan warga masyarakat yang akan Lebaran, ya, baik juga yang tidak Lebaran. Nah, Iya. karena tahun ini Bang agak spesifik. Spesifiknya apa? Masa liburnya panjang. Liburnya panjang. Oke. Tanggal 18 kita sudah nyepi Bang. Iya. Nah, itu libur nyepi panjang. Kemudian sampai masuk kerja tanggal 24 ya, 23 atau 24. Oke. Nah, ini kan agak lumayan. Heeh. Nah, sehingga nanti ini yang liburan itu kan tidak hanya yang Yang Lebaran Lebaran. saja. Nah, oleh karena itu pengawalan, pengamanan, ruas-ruas jalan tertentu itu juga harus lebih optimal. Betul, Nah, kemudian keberadaan dinas perhubungan di ruas-ruas jalan, simpang 4, ya, baik oleh kabupaten kota maupun provinsi, kemudian pihak kepolisian tentu ini harus siaga. Maka ketika saya jalan kemarin kan sudah ada beberapa posko-posko yang sudah ya. dibangun dan sudah ada pihak polisi menjaga di posko-posko. Nanti kok kita lihat kan sepanjang jalan Singamangaraja itu sudah ada beberapa posko-posko. Nah, kemudian yang arah kita ke Langkat ya, Stabat, Langkat ke arah Kaca ini kan juga akan moda transportasinya pasti akan tinggi nih. Nah, kemudian tadi saya sampaikan arah Asahan, Labuan Batu Raya ini kan pasti agak panjang nanti nih Bang. Nah, kemudian yang objek vital lain lagi yang harus dijaga dengan benar dan serius itu adalah Medan Brastagi. Tempat wisata ya. Nah, Tempat wisata. Nah, Brastagi ini kan selalu macet tuh Pak. menjelang pada saat -1 dan juga H-3 karena orang pulang. Kemudian pada saat H+. Ini kan harus kita jaga. Diwanti-wanti dijaga. Wanti-wanti. Hanya ini kan tolnya sudah sampai kita kalau ke Siantar sudah keluar di Sinasa sudah cukup signifikan ya, cukup lancar. Kemudian Asahan kita sudah bisa keluar sampai ke Indrapura, kemudian Batubara sudah bisa keluar di Indrapura 50. Kemudian di Asahan kita sudah bisa keluar di tol. Hanya tadi itu saya bilang infrastruktur yang keluar tol Asahan itu yang memang sedang yang malah ini ya jalannya. Ya, cuma semalam waktu saya lewat di sana memang masih banyak truk-truk yang ini, cuma ada penggalian itu akan dilebarkan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 10 hari ini itu penimbunan beberapa ruas jalan yang khusus yang Asahan tadi bisa terselesaikan. Oke. Ya, satu hal lagi yang sering mendapat sorotan, masalah tiket pesawat. Nah, ya ini Bang. Nggak pernah turun Pak itu hari. Iya. Ya memang pesawat nih Bang, yang tak terkendali ini kan kadang di pesawat. Kalau di kereta api itu kan sudah ada headnya ya, sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada jelas itu. Nah, di pesawat ini kan pesawat terbang maskapai kan selalu beda-beda. Nah, mungkin kita semua pernah mengalami itu. Bagaimana kita dari Jakarta ke Medan bisa 2 kali lipat. Ya, betul. Nah, bisa juga nanti orang dari Jakarta mau ke Medan tidak lagi melalui Jakarta langsung bisa ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lebih murah Pak. Nah, Kuala Lumpur baru ke sini. Iya. Karena tiketnya lebih murah. Nah, ini kan selalu disuarakan
DPR RI menyuarakan, Betul. ya, DPR provinsi kabupaten semua menyuarakan bahwa bagaimana mengendalikan harga tiket Tiket yang pesawat. tidak melonjak sampai begitu besarnya. Nah, hanya maskapai kan selalu sampaikan ke kita di media bahwa ini sebagai akibat permintaan yang melonjak. Ya, ini kan juga semua kan permintaan juga melonjak, Iya. tapi Iya. kan rate-nya itu kan terlalu tinggi juga. Nah, maka himbauan kita ya, karena ini kebijakan ini kan sebenarnya regulasinya ada di pusat ini. Pusat ya. Karena maskapai kita ini kan di pusat. Nah, harapan kita ya dari daerah ini maunya didengar juga. Ini Bang Peter nanti dari Medan, sekarang ini kalau dari Medan ke Jakarta mungkin tidak 2 jutaan nggak kemana itu? nggak kendala dulu lah mungkin ya. Yang repot kan dari Jakarta kemari, Iya. ya kan? Nah, Desi mungkin dari sini ke mana pulang kampungnya nanti? Medan aja Pak. Di Medan, muter-muter Medan, nggak ada masalah mungkin Aja, kan? Pak. Nah, kalau bus kan juga tidak terlalu Nggak terlalu nggak tinggi besar. sih karena itu. Yang terasa itu kan memang di Pesawat. pesawat. Kereta mungkin- api juga nggak terlalu Ya, besar. atau mungkin next Lebaran tahun depan Pemprov buat mudik gratis ada yang tiket pesawat ya Pak. Nah, ini Itu kejutan itu. Kejutan ya. Spesial kejutan dari Pemprov Sumatera Utara. Iya. Mudik gratis. Tapi kuotanya terbatas gitu. Ya, tapi yang menarik kan gini ya, kalau kereta api itu kan pada saat mau Lebaran aja 30 hari sebelumnya kadang udah Ya. Udah habis. bisa pesan ya, Bisa udah pesan. habis. Itu kan pakai aplikasi semua. Ya. Dan harganya kan sudah ditetapkan. Nah, itu kan sangat membantu. Terutama ini kan moda kereta api ini kan banyak saudara-saudara kita yang di Jawa. Tapi di sini kan juga sudah moda kereta api cukup nyaman. Dari Medan kita ke Binjai ya tidak berat kali. Dari Medan kita ke arah Labuan Batu kan juga tidak Tanjung mahal Balai, sekali. Sudah ya. kemudian kita Tanjung Balai, kemudian kita ke Asahan, kan sudah terjangkau itu. Ada kereta api ya kan. Kayak ke Binjai saya kira saya pernah naik ke Binjai Bang, cukup cukup enak. Enak kok. Enak kayak ke 5.000 Binjai. kemana 5.000 mas? ya, 5.000. Nah, ke Rantau dulu 80 kan. Iya, Sekarang udah naik. 80 Ya ada. kan, sekarang kan harganya sudah beda. Saya 80 itu kan 5 tahun yang lalu. Itu kan juga Oke, kelasnya oke. di eksekutif itu udah kan. Nah, sekarang kan juga sudah nyaman kereta api yang ke ke Bandara. Mana Rantau. nih? Ke Rantau. Nah, maka kadang-kadang kita kan kalau melaksanakan tugas di Rantau, ya kadang ada tugas-tugas partai itu Bang, lebih enak kadang naik kereta api. Oh, Kalau di jalan kan kita kena kemacetan. betul. Arah ke Labuan Batu itu sekarang kalau Lebaran ini saya yakin Masih macet. tetap macet. Ya. Tetap. Mungkin Pak Tarto Mm. ada keinginan kita bersama Ya. bagaimana di suasana Lebaran ini Mm. kita semua kondusif keamanannya Betul. dan bagaimana juga di masyarakat Mm. dalam hal mana tahu ingin pulang kampung meninggalkan rumah Ya. masing-masing. Ya, dalam Di situ kan kadang-kadang perlu ada pengamanan ekstra. Mm-mm. Nah, apa himbauan dari DPR Ya, untuk masyarakat? ya. Makasih Bang Peter. Saya kira takutnya ini- begitu pulang ke rumah dari mudik Mm. kosong, isinya nggak ada. Ya memang selalu menjadi satu tradisi ya. Ya. Dan ini kan tradisi mudik ini kan Mudik. satu-satunya ada di kita di Indonesia yang harus terus kita lestarikan juga karena ini kan juga Semacam tradisi. di ya, samping kalau saya selalu menyebutnya dulu adalah ziarah kultural nih kan. Ya. Kita pulang kampung itu kan secara budaya kita sowan silaturahmi orang tua, saudara. Nah, ini kan tentu tidak dipunyai oleh negara lain. Pak? Oh, iya. Ya kan itu tidak punya itu Iya. kan. Cuma di Indonesia kan? ya? Indonesia dan itulah sesulit apapun kita. Kebanggaan juga itu. Pak. Sesuai Nah. apa diusahakan mudik Ya. gitu ya Pak Nah, ya? tinggal sekarang ketika kita mudik gimana rumah kita. Nah, Tetap mudik aman kan kita dua hal ini. tinggalkan. Mudik kita bisa dengan nyaman, aman sampai ke tujuan, sampai Mm-mm. kembali. Nah, kemudian yang ditinggalkan Aman tentu ini kan juga. kita juga berharap tetap aman Ya. supaya kita mudik itu juga waktu di kampung di mana kita Tenang nggak mikir gitu. lagi. Heeh. Nah, oleh karena itu ya pertama harus kita di aparat desa ini terutama ini kan langsung menyentuh. Ya. Nah, kalau perumahan kan pasti ada security. Ya. Walaupun itu juga harus lebih ditingkatkan. Nah, yang kedua di kampung-kampung ya seskamling ini juga harus lebih ditingkatkan lagi, digerakkan kembali. Mm-mm. Ya ada ronda. Ini kan tradisi kearifan lokal kita bahwa
di kampung-kampung ya ada namanya siskamling. Siskamling. Di kota kan juga selalu ada pengamanan-pengamanan oleh lingkungan. Nah, ini juga menjadi catatan kita kepada seluruh instansi terkait, apakah nanti di kepolisian, APH, kemudian di aparat desa. Ini kan harus bisa memberi kenyamanan bagi warga masyarakat yang pulang kampung sehingga rumahnya tetap terjaga. Nah, di samping kita meninggalkan rumah, yang paling penting lagi nih Bang, harus kita jaga listrik. Ini yang selalu juga, Ya, ini hal sepele tapi ketika dia bisa nggak kita bahaya, Pak. kita Tinggalkan, tinggalkan dengan baik, hati-hati. Kenapa? Nah, ini satu lagi Bang. takut Listrik korslet. konslet satu. Yang kedua, ini harus hati-hati. Kita himbau kepada warga masyarakat. Kadang kan kita tidak tahu nih cuaca ekstrim, banjir. Nah, ketika kita banjir di rumah listrik kita tidak terjaga, nah itu yang repot. Kan kadang kita nih suka-suka. Iya, Kita tinggalkan cok-coknya itu. Iya. Nah, cok-coknya gue lagi untuk wilayah-wilayah yang memang terkena ya sering rutin banjir, saya kira ini harus pencatatan. Iya. Jangan masang cok listrik aja di bawah. Iya. Harus paling nggak jaraknya 1 meter dari lantai. Ini kan mungkin ya hal yang perubahan yang signifikan yang harus dilakukan, Bang. Iya. Itu kan Iya, harus listrik dipikirin kita terapa, juga itu, Bang? benar. Kalau listrik kita, rumah kita nggak tahu tiba-tiba banjir. Heeh. Nah, sementara kemarin saja, Bang, wilayah yang nggak jarang banjir saja rumahnya banjir. Banjir. Ini juga menjadi catatan kita, saya kira Bang Peter melalui Kardopa bisa menghimbau setiap warga masyarakat yang akan mudik agar menjaga pertama itu tadi listriknya, alat-alat ya yang mengandung ini harus ini. Kemudian yang paling utama lagi gas. Tabung Betul. gas itu harus kita, ada yang menghimbau kan dicabut itu kan. Iya, dicabut. Kan itu Bang kan, Regulator kalau juga. memang itu lama kan itu. Nah, Memang ini yang lebih aman dicabut. cabut. Nah, saya juga kadang kalau 3 hari pulang misalnya keluar harus kita cabut. Lebih nyaman itu. Listrik pun kalau apa ya di coknya dicabut, Cabutin. mana kan matikan gitu loh. Kayak gini. Tapi Saya kira di itu, Pak. samping itu Pak Tarto, masalah listrik, masalah air juga penting. Nah, Banyak yang ngeluh air ya, Pak. Iya. Warnanya agak apa, Pak? Ini Iya. kan domainnya Iya. Pemprov juga. Iya. PDAM katakan Iya. begitu kan. ya kita ini Bang, kita punya perusahaan daerah ya PDAM ini kan menjadi catatan kemarin Sunggal itu ya yang pada saat terjadi banjir itu kan mengalami warna air itu. Iya. Nah, akhirnya juga harus perhatian ya, jangan sampai nanti warga selalu kan ngeluhnya situ. Betul, Pak. Jadi tagihan iuran cepat, Iya. ya toh? Tapi pada saat airnya lambat, kita menyampaikan keluhan lama ditanggapin. Iya, betul. Nah, ini kan juga harus menjadi catatan pihak Pemprov dan juga kabupaten kota yang memang air ini menjadi pelayanan ke masyarakat. Kan itu. Ya, listrik juga jangan sampai mau sahur nanti Ya. gelap mati. Ada yang Ya. pas buka puasa mati. Ya, betul. Ini harus Ini dijaga harus benar jaga. ya, Pak ya. Ya, kita ada waktu kurang lebih 5 menit Ya. Pak Tarto. Ya. Tentu harapan-harapan kita semua Sumatera Utara itu tetap dalam kondisi yang aman, kondusif. Pada Kondusif. saat menjelang Lebaran dan juga pada saat Lebaran nanti. Betul. Mungkin dari pihak DPRD Sumut Ya. ingin menghimbau masyarakat bagaimana sebaiknya kita hadapi Lebaran ini. Ya. Atau mungkin biar masyarakat tenang soal harga-harga bahan pokok nih, Pak. Pertama, Bang, yang paling utama kita menghimbau dan juga selalu menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama agar kita jaga harga komoditi bahan pokok untuk tidak mengalami fluktuasi yang bisa memberatkan warga masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri. Nah, pencermatan yang perlu kita lakukan, Bang, di samping kalau tadi sampaikan beras itu stok kita sudah aman ya, tapi harus distribusinya itu harus merata. Komoditi gula yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena gula ini rantai pasoknya juga masih sebagian dari luar Sumatera, dari Jawa. Kemudian bawang putih kita, kebutuhan Sumatera Utara kan juga masih butuh impor.
Ini juga harus menjadi stressing kita. Kemudian minyak goreng ini kan juga sangat tergantung kepada industri produk pasok nasional. Nah, lokal kan mungkin belum bisa menyanggupi keseluruhan kebutuhan, tapi masih juga berharap dari pasok nasional. Daging sapi ini juga bisa pasok dari luar provinsi, masih butuh itu. Nah, tentu beberapa bahan pokok ini juga harus kita jaga. Cabai kemarin juga masih dari sempat dari Jawa ya Pak? Jawa. Nah, ini juga harus sama-sama kita minta Pemprov melakukan intervensi pasar ya, supaya harga komoditi menjelang Lebaran ini tidak naik terlalu berlebihan. Yang kedua, agar mudik itu bisa nyaman, aman, ya tentu pengamanan itu juga harus lebih kita tingkatkan. Nah, oleh pihak kepolisian, kemudian TNI, Polri, tentu ini kita dorong, kita harus saling bahu-membahu seluruh elemen masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga supaya Sumatera Utara tetap kondusif. Sehingga ketika saudara-saudara kita mudik, kembalinya juga tetap kondusif. Nah, yang ketiga tentu moda transportasi sebagai yang akan dilewati oleh para pemudik, ini juga harus dijaga ya. Sehingga harus ada posko-posko Lebaran ketika nanti menghadapi masalah di jalan, itu kehadiran kita sebagai negara dalam arti hadir ketika masyarakat menghadapi masalah itu bisa lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, juga pengamanan tadi ya saya sampaikan beberapa ruas jalan yang harus ada lampu penerangan ya, itu penerangan juga harus kita. Masih ada waktu saya kira 10 hari ini untuk melakukan checklist barangkali ya, semacam DIM ya, daftar isian mana masalah yang harus kita prioritaskan, kita atasi ya, sehingga nanti Sumatera Utara ya, harapan kita bersama dan keinginan kita bersama, kita aman, nyaman ya, kita lalui bulan puasa ini dengan nyaman dan sampai ke Idul Fitri kita bisa menjalankan ibadah Idul Fitri dengan nyaman ya. Tentu itu harapan dari semua warga kita, Bang. Ya. Warga Sumatera Utara. Oke. Berarti kita di bulan puasa ini biar tetap aman, nyaman, menyambut Idul Fitri juga aman dan nyaman, nggak kepikiran harga-harga bahan pokok yang mahal. Ya. Karena pusing juga nih Pak. Ya, saya kan ini masih laris lontong, ya kan, masih laris ini Bang kan? Iya. Lontong. Bahan-bahan untuk lontong udah mahal nih Pak. Dan jangan dilupakan. Untuk perusahaan-perusahaan yes, yang wajib membayar THR. Ya, itu. Ya, saya kira kepada perusahaan-perusahaan ya, dan itu sudah ada instruksi dan sudah ada peraturannya agar membayar apa namanya Bang? THR itu kan paling lambat seminggu sebelum Idul Fitri. Nah, maka ini tidak ada tawar-menawar lagi ya, harus direalisasikan karena itu menjadi ya kekuatan tersendiri oleh saudara-saudara kita yang akan merayakan Idul Fitri. Jadi kepada perusahaan-perusahaan tentu harus mematuhi peraturan itu, segera dilakukan pembayaran THR kepada seluruh pegawai kan itu. Oke. Baik Pak Tarto, waktu kita tidak banyak lagi Pak Peter, kita udah hampir selesai ya. Tapi memang harapan kita semuanya sebagai masyarakat Sumatera Utara kita bisa merayakan Idul Fitri nanti dengan aman dan aman juga ya. Kita biarkan dulu DPRD bekerja bersama Pemprov untuk bekerja menstabilkan harga-harga bahan pokok ini ya Pak ya. Ya, mungkin secara pribadi Bang, saya atas nama Sutarto ya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon lahir batin kepada saudara-saudara kita yang nanti akan merayakan Idul Fitri. Bulan puasa kita tinggal sebentar lagi ya. Insya Allah kita akan, kalau bahasa Jawanya, nutuk nanti sampai ke Lebaran kan. Sampai ke Lebaran, amin. Dan satu lagi, kalaupun nanti ada perbedaan di dalam Lebaran, iya betul. Ini saya kira mungkin kita saling menghargai aja. Ya, kita hormati, kita hargai. Ya, itulah tradisi budaya kita orang Indonesia ya, tidak perlu ada dipersoalkan. Tapi kita akan tunggu bersama-sama ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri itu dengan nyaman, aman ya. Bisa merayakan hari kemenangan bersama gitu itu. Ya,
Baik, pendengar Kardopa, kebersamaan kita di spesial talk show Duduk Bareng Parlemen harus kita akhiri dengan topik bahasan kita hari ini. Bagaimana DPRD Sumatera Utara memantau dan mengawal harga-harga kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tadi Pak Tarto sudah menjelaskan, kita biarkan dulu pejabat pemerintahan kita bekerja ya Pak ya. Semoga semuanya tetap aman, nyaman, Amin. dan stabil. Oke, kita akhiri kebersamaan kita bersama Pak Peter. Kita harus pamit dari spesial talk show Duduk Bareng Parlemen live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara. Kita kembali ke studio. Silakan Bang David.